Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Pada hari ini kita akan bersama-sama untuk beribadah. Dan ini adalah bukan ibadah yang biasa. Pada hari ini kita memperingati hari Jumat Agung. Hari di mana Tuhan sudah membuktikan kasih-Nya kepada kita semua. Dengan Dia mati di kayu salib untuk menebus segala dosa. Dan melalui inilah kita semua orang yang berdosa, kita bisa menerima kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus sudah mengorbankan dirinya. Dia rela disiksa, diolok-olok, dihina. Dan semuanya Dia lakukan karena Dia mengasihi kepada kita. Dan ini adalah juga bukti dari kasih Bapa kepada kita semua. Seperti apa yang disebutkan dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini pada anak-anaknya, sehingga Dia mengaruniakan anaknya, supaya kita semua memperoleh hidup yang kekal dan tidak binasa. Biarlah kita boleh menghargai ini semua, kasih Tuhan kepada kita semua, dengan hanya melakukan satu hal, yaitu setia mengiring Tuhan. Mari kita memulai ibadah kita. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, bahwa pada saat ini kami boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini, dan kami boleh memelihara iman kami, untuk kami boleh setia kepada Tuhan. Bapa, ajar kami untuk tidak mendukakan Engkau lagi. Tidak menyalibkan Engkau lagi, karena Engkau cukup disalibkan hanya satu kali Bapa. Dan itu sudah sangat menderita. Dan biarlah kami boleh menghargai kasih Tuhan itu kepada kita semua. Dengan kita mengasihi kepada Tuhan. Bapa, ajar kami untuk setia mengiring Engkau Bapa. Kami tahu bahwa kehidupan manusia di saat ini tidak mudah. Banyak hal-hal yang bisa membuat kami berbalik. Tetapi ajar kami Tuhan, biarlah Roh Kudus yang akan memimpin kami semua, menuntun kami semua, sehingga kami semua boleh berada pada jalan yang benar dan mengiring Tuhan. Dan bahwa sebentar nanti kami semua juga akan menerima kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Gembala kami, Pastor Abraham Kota Supit. Dan kami juga akan menerima unsur-unsur perjamuan kudus. Bapak, biarlah Tuhan Engkau layakkan dan kuduskan kami semua, sehingga kami semua boleh menerima berkat-berkat dari Tuhan. Janji-janji Tuhan boleh digenapi dalam kehidupan kami semua. Yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang berbeban berat Engkau yang memberikan kelegaan Tuhan. Bahkan setiap kami yang berdosa, Tuhan mengampuni. Makasih Bapa, kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya, kami yakin Tuhan, bahwa Tuhan akan memberkati kami semua. Dan biarlah firman Tuhan yang disampaikan ini boleh menjadi bekal bagi kehidupan kami untuk tetap mengiring Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mentabiskan ibadah ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Selamat Tuhan. Shalom Bapak Ibu sekalian. Tuhan kita luar biasa. Amin. Mari saya jemput Bapak Ibu sekalian, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Kita bangkit bersama, kita mau bersuka cita. Sebab Tuhan kita mau mati buat kita, mau berdarah-darah buat kita, rela menderita buat kita semua. Sebab oleh darah anak domba, iblis sudah dikalahkan. Haleluya, amin. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, siapa dikalahkan? Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak, oleh darah anak domba, oleh darah
memusnahkan kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak Domba. Sekarang telah tiba, sekarang telah tiba keselamatan dan pemerintahan. Katakan, dan pemerintahan dalam kita, kuasa yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendawa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Serukan, kuasa yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendawa kita oleh darah Anak Domba, oleh kesaksian. Siapa dikalahkan? Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Mari lebih dahsyat katakan, oleh darah Anak Domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, oleh darah Anak. Mari bertepuk tangan bersama dahsyat. Oleh darah Anak Domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Sekali lagi, oleh darah, yes, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak Domba, oleh darah, oleh darah, oleh darah, oleh darah, oleh darah Anak Domba. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali Bapak sekalian. Haleluya. Pagi hari ini nikmati kemerdekaan yang sudah Tuhan beri, kebebasan dan penebusan yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kita. Biarlah kita menghargai pengorbanan Tuhan di atas Kalvari, dan jangan menyalibkan Tuhan berulang-ulang karena dosa-dosa kita. Haleluya. Pagi ini bersyukur di hadapan Tuhan. Tuhan baik, Dia teramat sangat baik buat kita. Haleluya. Haleluya. Mari bersyukur Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, darah-Mu Tuhan membebaskan kami, memulihkan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap kita yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hari ini bersyukurlah, sebab Tuhan baik buat kita semua. Haleluya. Mari katakan, oh
aku, oh ku bebas, oh ku bebas, oh ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku oleh darah Yesus ku bebas, kuasa-Nya di Kalvari oleh darah Yesus. Katakan dan hidupku, haleluya. Katakan oh ku bebas, oh ku bebas, ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku oleh darah Yesus. Yesus ku bebas, kuasa-Nya di Kalvari oleh darah Yesus dan hidupku oleh darah Yesus, oleh darah Yesus ku bebas, kuasa-Nya di Kalvari. Katakan oleh darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan hidupku oleh darah Yesus. Yesus ku bebas, kuasa-Nya di Kalvari. Dan hidupku Tuhan oleh darah Yesus ku bebas, dan hidupku sekali lagi katakan oleh darah Yesus. Ya kami menang Tuhan, dan hidupku menang. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, kami menang Tuhan. Kau bebaskan kami, Kau merdekakan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau dahsyat. Haleluya, haleluya. Segala pujian bagi-Mu, segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau rela disalibkan bagi kami. Oh syukur, syukur. Betapa Kau dahsyat Tuhan, betapa Kau ajaib Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ketika Engkau ditangkap di Taman Getsemani, Alkitab mencatat Tuhan bahwa keringat-Mu adalah keringat darah yang bercucuran. Karena Engkau menyadari betapa sakit, betapa berat
beban yang harus engkau pikul. Engkau harus menerima cambukan, pukulan, tendangan. Engkau jatuh bangun memikul kayu yang kasar itu Tuhan. Dan di atas Kalvari, dengan mahkota duri, jangan paku kasar yang menembus tangan dan kakimu, juga tombak yang menusuk lambungmu. Engkau lakukan semua karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih untuk mahkota duri yang Engkau izinkan menembus kepalamu Tuhan. Itu Engkau kerjakan untuk memulihkan, menyucikan pikiran-pikiran kami. Untuk paku yang menembus tanganmu, itu Engkau izinkan untuk menebus setiap perbuatan-perbuatan kami yang berdosa. Untuk lambungmu yang tertombak, agar hati kami yang keras dilembutkan lagi. Untuk bilur di sekujur tubuhmu, agar sakit penyakit kami disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita bangkit bersama Bapak Ibu sekalian. Mari pagi hari ini angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Mari bersyukur. Tuhan baik. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory. Dahsyat besar. Haleluya. Begitu besar kasih-Mu padaku. Hingga Kau pilih jalan salibmu, Pengorbananmu selamatkan hidupku. terima kasih. Mari angkat tangan kita. Dahsyat, dahsyat katakan haleluya. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salibmu, pengorbananmu selamatkan hidupku. Terima kasih. Untuk saya Haleluya. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salibmu, pengorbananmu selamatkan hidupku. terima kasih. Lebih sungguh lagi, Salibmu, begitu besar. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Kau pilih jalan salibmu, Pengorbananmu selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib. Terima kasih. Terima kasih untuk salib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk salib-Mu. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami serahkan pada Bapak Gembala. Shalom. Tuhan Yesus memberkati, kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan Jemaat GB Victorious Family Ministry Bogor, bahkan semua yang sedang mengikuti saat ini melalui online Zoom, dimanapun Anda berada.
Tuhan yang sama ada di tempat ini, Tuhan yang sama ada dalam kehidupan kekasih Tuhan, dimanapun Anda berada. Mari kita satu dalam doa. Kami sungguh pat bersyukur dan berterima kasih untuk kebaikan, kemurahan, kasih anugerah berkat-Mu yang tidak pernah berkesudahan menyertai perjalanan kehidupan kami, sehingga kami ada sebenarnya kami ada oleh karena kemurahan, kasih anugerah berkat Tuhan. Terima kasih Bapak kalau Engkau izinkan kami saat ini ada dalam satu kebersamaan dalam ibadah Jumat Agung, di mana Yesus Kristus telah dipersembahkan, telah dianugerahkan, telah dikaruniakan bagi setiap orang percaya datang ke dunia untuk mati bagi kami Bapa, sehingga kami imani percaya kematian tidak menjadi bagian dalam kehidupan kami, bahkan kehidupan yang kekal mewarnai kehidupan orang-orang percaya. Terima kasih Bapa, Engkau izinkan kembali pada pagi yang indah ini melalui pujian penyembahan yang kami naikkan dalam roh dan kebenaran. Kami sungguh yakin dan percaya Engkau telah bertakhta bersemayam di atas setiap pujian penyembahan kami. Terima kasih untuk hadirat-Mu, terima kasih untuk urapan-Mu, terima kasih untuk lawatan-Mu Bapa. Lebih daripada itu Bapa, kami percaya kami kembali akan diberkati dengan kekayaan luar biasa ajaib melalui kebenaran firman-Mu. Dan inilah hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Mari kembali kuduskan, sucikan, layakan, urapi hamba-Mu dengan urapan surgawi yang baru, dan jadikan hamba menjadi alat bagi kemuliaan kebesaran nama-Mu semata-mata, sehingga setiap firman yang Engkau izinkan, percayakan, taruhkan di atas bibir mulut lidah hamba-Mu. Dia tidak pernah pergi berlalu dengan sia-sia. Dia akan lakukan apa yang Engkau percayakan melalui kebenaran firman-Mu, sehingga hamba materaikan Yesaya 55 ayat 11, apa yang Engkau perintahkan tidak kembali dengan sia-sia. Benar-benar Tuhan, Engkau terjemahkan, mengertikan, materaikan dalam kehidupan kami masing-masing, sehingga kami dapat menjadi pelaku firman Tuhan yang baik, sehingga melalui hidup kami, nama Kristus dipermuliakan, diagungkan, melalui hidup kami, bahkan banyak jiwa pada akhirnya menjadikan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan orang-orang terhilang menjelang waktu-Mu yang sudah begitu dekat. Terima kasih Bapa, Engkau baik, sungguh baik, amat baik, teramat baik adanya. Kami juga rindu kembali Tuhan, Engkau izinkan kami dapat masuk dalam satu persekutuan yang indah dengan Engkau melalui tubuh dan darah Yesus Kristus, sehingga kami imani percaya karya pengorbanan-Mu Tuhan, mengingatkan setiap kami menerima tubuh dan darah Yesus adalah kami umat tebusan dalam Kristus Yesus. Kami kembali menerima karya pengampunan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik, terlalu amat baik, luar biasa menyertai perjalanan kehidupan kami Bapa. Jemaat GB Victorious Family Ministry Bogor Bapa, hamba persembahkan bagi kemuliaan nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Dan saat ini Bapa, kami kembali rindu Engkau memberkati kami dengan heran luar biasa ajaib berbicara melalui hamba-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, dan kami siap diberkati. Katakan bersama, kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, dimanapun Anda berada saat ini, katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih teman-teman kekasih Tuhan, rekan-rekan sekerja Tuhan, dalam menaikkan pujian penyembahan. Terima kasih juga untuk doa pembukaan dari Pastor Hadi yang telah disampaikan. Biarlah semua ini, bahkan kami semua, bahkan tim doa semua dalam kebersamaan, kita adalah satu tubuh Kristus yang luar biasa, di mana hari ini kita tidak lalui dengan sia-sia. Kita imani, kita percaya saat ini, di mana Tuhan berkorban, Tuhan menganugerahkan, Tuhan mengaruniakan anak yang tunggal bagi setiap kekasih anak Tuhan dengan maksud tujuan tertentu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih sekali lagi. Shalom. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan yang luar biasa, kita adalah keluarga Victorious Family Ministry. Keluarga Victorious Family Ministry, keluarga yang diberkati Tuhan. Dan berkat Tuhan bukan sekedar hanya berbicara materi, tapi berkat Tuhan, terutama dan paling utama, Anda dan saya telah dipulihkan, telah dibenarkan, telah dikuduskan, telah dilayakkan dari setiap kehidupan yang tidak berkenan, tidak layak. Bahkan saat ini, Anda dan saya, berkat yang Tuhan nyatakan nih, mana Anda katakan Tuhan memberkati, kita menjadi anak-anak kekasih Tuhan. Luar biasa, melalui apa? Karya dalam ibadah Jumat Agung ini. Kita tahu Injil Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar, dasarnya karena itu, tidak ada yang lain. Karena begitu besar apa? Kasih Allah yang Dia nyatakan, Dia wujudkan, bukan hanya Dia perkatakan, tapi dengan satu sikap, dengan perilaku, di mana firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah, Dia telah mengaruniakan, Dia telah menganugerahkan, Dia telah mempersembahkan. Siapakah yang dikaruniakan, siapakah yang dianugerahkan, siapakah yang dipersembahkan bagi seorang saya,
tidak lain tidak bukan adalah pribadi yang berfirman saat itu. Datang di dalam nama Yesus Kristus. Dalam wujud manusia saat itu. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat berjumpa dengan kemuliaan Bapa di surga tanpa dia harus datang menjadi manusia. Kenapa? Karena manusia, kata firman Tuhan dalam Roma 3 ayat 23. Semua manusia, apapun status latar belakangnya, dia namanya penguasa, pejabat tinggi negara, rakyat jelata, dia namanya orang baik, orang jahat, dia namanya orang pintar, orang bodoh, dia namanya apapun dia nama status keberadaannya, saya tidak tahu. Tapi Alkitab berkata, semua manusia dengan latar budaya, dengan latar belakang apapun juga, ya, sebab yang menyelamatkan bukan latar belakang saudara saya untuk menjadi anak-anak kekasih Tuhan, tapi karena begitu besar kasih Allah Bapa di surga untuk Anda dan saya, sehingga dia karuniakan, dia anugerahkan, dia berikan anak yang tunggal, yaitu siapa? Yesus Kristus. Yang saat ini kita memperingati, saat ini kita merayakan secara bersama-sama, supaya Anda dan saya diingatkan, disadarkan, bahwa keselamatan yang Anda dan saya terima, tidak berjalan dengan sia-sia. Kita hargai, dan kita pertanggungjawabkan dengan baik, supaya tidak menjadi sia-sia dalam perjalanan kehidupan saya. Sebagaimana pujian tadi katakan, kita tidak menyalibkan Yesus untuk berkali-kali. Bagi anak-anak kekasih Tuhan, saat ini, sekali Anda menjadikan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan saya, imani, percaya, sekalipun satu waktu, bukan saya menganjurkan, mengizinkan, mungkin kita terpleset, mungkin kita terjatuh, tapi tangan Tuhan tetap, dengan tangan terbuka dia berkata, mari semua yang letih, lesu, dan beban berat, datang kepada Tuhan. Dan saat ini kita datang melalui ibadah Jumat Agung, ibadah online Zoom, jemaat kekasih, yang dikasih dan diberkati, Jemaat Victorious Family Ministry Bogor. Waktu kita datang melalui ibadah saat ini, dan Anda percaya firman Tuhan digenapkan, karena dia telah berfirman tadi, Yohanes 3 ayat 16a, karena begitu besar kasih Allah Bapa di surga, sehingga dia mengaruniakan, yaitu mempersembahkan anak yang tunggal, tidak ada lagi yang tertinggal, tidak ada lagi yang tersisa, semua yang terbaik yang dia berikan. Itulah Bapa di surga. Dia berikan secara all out. Tidak hanya sekedar ada sesuatu yang masih ada yang dia tidak persembahkan, dia tidak anugerahkan, dia tidak karuniakan bagi saudara saya. Kata mempersembahkan berarti dengan rela dia memberikan. Kata karunia saat itu, Anda dan saya tidak melakukan, mengerjakan apapun juga. Karena kasih Tuhan, dia karuniakan. Dia rela, dia berikan. Sehingga firman Tuhan digenapkan Filipi 2 ayat 8. Dalam ketaatan, dalam kesetiaan, dalam kerelaan, dalam anugerah, dalam mempersembahkan, dia rela mati bagi saudara saya. Di mana? Di kayu salib. Itulah dia, Yesus Kristus. Sehingga Yohanes 3 ayat 16c tadi berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal. Dan barang siapa saat ini berbicara, saya imani saat ini, waktu berbicara dan barang siapa, kita semua terhisap dalam kata dan barang siapa. Kita semua ada bersama Kristus. Barang siapa dalam hal ini, sebagai orang percaya, kalau Anda percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara saya. Kenapa kita percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Karena firman Tuhan katakan Galatia 3 ayat 13. Inilah konsekuensi dari saat itu Bapa di surga berfirman, Yohanes 3 ayat 16, dan konsekuensi saat ini. Dia waktu anugerahkan, dia berikan, bukan Yesus datang untuk jalan-jalan, untuk melihat di planet bumi di mana Anda dan saya berada. Tapi dia datang dengan satu maksud tujuan tertentu. Ada karya pengorbanan. Ada sesuatu yang dia berikan. Sangat amat sakit. Sangat amat. Saya tidak bisa ungkapkan dengan kata-kata. Yesus sendiri di Taman Getsemani berdoa sampai 3 kali. Bapa kalau dapat, lalukan cawan ini. Dia tahu ada kesengsaraan, dia tahu ada penderitaan, dia tahu ada aniaya, dia tahu ada hal-hal yang tidak layak, tidak pantas menjadi bagian dalam perjalanan kehidupan dia. Ini yang dialami. Dia berdoa, kalau bisa lalukan cawan ini, dan bukan sekedar berdoa begitu saja. Murid-murid dia katakan tinggalkan untuk beberapa jauh ke saat itu, dia tinggalkan dia dan secara pribadi dia sendiri datang, bergumul kepada Bapa di surga, di Taman Getsemani saat itu. Dan dia saat itu
Tidak cukup sekali, 2 kali dia berdoa lagi. Kalau dapat lalukan cawan ini. Dan kemudian dia mendekati, dia melihat yaitu pengikut-pengikut murid-muridnya saat itu. Mereka sedang saat itu bahkan terlelap, bahkan mungkin ada yang kecapean, mungkin ada yang ketiduran. Tapi Yesus berkata, tidak dapatkah kamu Anda berjaga-jaga 1 jam saja? Harus ada kewaspadaan saat ini, berjaga-jaga. Dan dia balik kembali, dia masih bergumul dan berdoa, Bapa kalau dapat lalukan cawan ini. Dan Alkitab berkata, bahkan dalam saat itu, pada antara saat itu, di tengah malam menjelang pagi saat itu, oh hawanya sangat amat dingin. Tapi Alkitab berkata, dia keluar keringat, dan keringatnya terjatuh ke tanah, bercampur dengan darah. Ada pergumulan yang luar biasa. Bukan sekedar dia berdoa, bukan sekedar bergumul, tapi pengorbanan dan kesungguhan dalam doa yang luar biasa. Sehingga dia sempat dalam keadaan yang sangat tertekan saat itu. Ada pressure yang luar biasa. Bahkan mungkin dalam keadaan sangat sampai mendekati frustasi saat itu. Tapi dia tetap komit. Pada akhirnya, sekalipun keringatnya, ada beberapa pembuluh darah saat itu pecah. Sehingga keringat yang bercampur dengan darah saat itu tertumpah, terjatuh ke tanah. Tapi dia katakan pada akhirnya, bukan kehendakku, bukan keinginanku, bukan doa yang dia minta dengan sungguh-sungguh, tapi kehendak keinginanmu Bapa. Rancangan rencanamu, biarlah digenapkan. Dia kata, terjadilah sesuai kehendak Bapa di surga. Dan kehendak Bapa di surga tidak sesuai apa yang dia doakan, apa yang dia minta, apa yang dia harapkan. Justru bertolak belakang. Tapi Yesus menerima semua dengan utuh, dengan rela, dengan sadar saat itu. Dan itulah konsekuensi yang dia lakukan, dia kerjakan. Sehingga saat ini kita ada dalam ibadah Raya Jumat Agung. Dan bukan hanya Anda dan saya yang saat ini. Dunia saat ini sedang bersama-sama ada dalam ibadah dalam waktu-waktu yang berbeda. Tapi satu waktu nanti tidak ada dibatasi lagi dengan waktu dan ruang. Dan waktunya ini sudah terlalu amat dekat, sudah terlalu amat singkat, ada di depan perjalanan mata seorang saya. Oleh karena itu, Tuhan katakan, berjaga-jagalah Anda dan saya. Waktunya tidak begitu lama lagi. Dia segera akan datang. Sebab semua ini telah tergenapkan. Kematian dia saat ini. Tapi bukan hanya kematian dia. Mestinya kita sebagai orang percaya, kita juga dengan iman, mati bersama Yesus. Dan yang dia inginkan anak saya mati. Bukan secara kehidupan Anda dan saya saat ini. Tapi yang dia inginkan dengan iman. Kita matikan saat itu. Bersama Kristus. Sehingga kematian Yesus. Yang untuk saudara dan saya. Benar-benar terhisap melalui karya salib Kristus. Kita matikan apa? Dosa Anda. Kutuk Anda. Kelemahan Anda. Ego Anda. Kenajisan Anda. Pemberontakan Anda. Kekikiran Anda. Dan hal-hal yang tidak berkenan, yang sama dengan, yaitu apa? Dosa. Karena Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Tapi kita bersyukur dan berterima kasih, Yesus Kristus itu yang datang menjadi manusia seutuhnya, sepenuhnya. Filipi pasal 2, ayat 6 Alkitab berkata, dia tidak mempertahankan kesetaraan dengan Allah itu sendiri. Tapi dia saat itu merelakan diri, sesuai dengan doa dia di Taman Getsemani. Dan Alkitab berkata, Filipi 2 ayat 7, dia mengosongkan, menghampakan diri, menjadi sama serupa dengan Anda dan saya. Seutuhnya serupa. Tidak ada perbedaan apapun juga. Wow, luar biasa. Hanya satu hal berbeda. Dia tidak pernah berbuat kesalahan, kejahatan, dan dosa. Yang lainnya, saat itu, dia merasakan apa yang Anda saya rasakan. Itulah dia seutuhnya menjadi manusia. Maka dia datang, tidak lain, tidak bukan. Harus melalui apa? Ya sebagaimana Anda dan saya datang, lahir di dunia ini. Melalui seorang rahim dan Bunda Maria saat itu. Dia dikandung 9 bulan saat itu. Dia melahirkan, hanya dia melahirkan. Tidak seperti Anda dan saya. Karena harus mengenapkan. Dia mengosongkan, menghampakan diri. Dan tidak ada yang tertinggal. Sehingga kita masih lahir mungkin di saat itu di rumah sakit, saat itu mungkin di rumah, masih tempat yang baik. Tapi Yesus lahir saat itu.
di kandang kambing domba sama itu. Tempat untuk dia diletakkan juga tidak ada tempat yang lain. Di palungan saat itu hanya dilapisi dengan kain lampin saat itu, dan dia dibaringkan di situ. Itulah Yesus, tidak ada. Dia datang seutuhnya. Dia mengosongkan, mengampakkan diri menjadi sama serupa dengan seorang saya. Dan dia mengakhiri saat ini melalui apa? Karya salib Kristus. Jadi Anda dan saya yang menjadi orang percaya, kita juga harus matikan setiap ego Anda, setiap keserakan Anda, setiap pemberontakan Anda, semua yang akibatnya membuahkan dosa dalam hidup seorang saya. Sebab dosa memisahkan hidup Anda dan saya dengan rancangan rencana Bapa. Anda dan saya ada bersama dengan Dia dalam kekekalan. Dia tidak inginkan Anda dan saya. Dia inginkan Anda dan saya bersama-sama. Dia berkata, mari semua yang letih lesu dan beban berat datang kepadaku. Datang kepada anak yang diutus Yesus Kristus yang mati tersalib bagi saudara saya. Dan Anda dan saya telah datang saat ini kepada Dia. Dialah gembala agung saudara saya. Dialah saat ini kepala gereja saudara saya. Gereja ini dibangun GBI Victorious Family Ministry. Saya tidak pernah mendorong berkata, inilah jemaatku, inilah jemaat GBI Victorious Family Ministry. Memang kita, Tuhan katakan Yohanes 15 ayat 16, Dia panggil, Dia pilih, Dia tetapkan. Dia panggil di dalam Kristus Yesus. Dia pilih Anda dan saya akan menjadi anak-anak kesayangan Tuhan untuk menerima karya pengampunan daripadanya. Dan Dia tetapkan Anda dan saya di mana? Di gereja GBI Victorious Family Ministry ini. Tetapi Dia tetapkan Anda dan saya. Sadarilah, gereja ini, kepala gereja seorang saya, bukan saya. Yang saat ini Tuhan titipkan sebagai gembala yang Tuhan percayakan. Bukan Ibu Lydia dan Pak Hadi yang Tuhan percayakan saat ini untuk ada dalam pengembalaan bersama-sama saudara dan saya dalam gereja Tuhan ini. Tapi Dialah gembala agung seorang saya. Siapa? Yesus Kristus. Kita harus kembali kepada Dia. Tapi kita dipercayakan. Sebagaimana Bapa di surga mengutus anak yang tunggal. Dia itu diutus oleh Bapa di surga. Bukan Bapa dalam hal ini. Tapi Dia inkarnasi menjadi manusia yang kita kenal dalam Kristus Yesus. Menjadi sama serupa dengan saudara saya. Dan oleh karena itu, kita harus berani memberikan dedikasi loyalitas yang terbaik. Karena Anda dan saya, pengabdian Anda dan saya. Kalau kita mengabdi kepada gereja ini memang namanya GBI Victorious Family Ministry, di dalam Sinode Gereja Bethel Indonesia, dalam pengembalaan yang Tuhan titipkan, berjalan 30 tahun saat ini, kita baru merayakan 29 tahun 15 Maret kemarin, dalam visi yang Tuhan berikan, saya konsisten pegang visinya Tuhan, Victorious Family Ministry. Dan visi ini, Tuhan inginkan untuk digenapkan. Ya, bukan sekedar nama, tapi yang Tuhan inginkan adalah visi yang Tuhan titipkan. Dan visi Bapa di surga saat ini, yaitu Dia datang ke dunia untuk menyelamatkan saudara saya. Tapi saat ini Anda dan saya menerima tongkat estafet melalui hidup Anda dan saya, bawa keluarga besar saudara saya. Yakini, imani, percaya. Tidak ada yang mustahil bagi Bapa di surga, Lukas 1 ayat 37. Tapi bagi kita orang percaya, imani, percaya, saya akan membawa suamiku, saya akan membawa istriku, saya akan membawa orang tuaku, saya akan membawa besanku, saya akan membawa mantuku, saya akan membawa saudaraku, bahkan saya akan membawa komunitas di mana Tuhan titipkan kami berada, Bapak. Karena kami tidak pernah berjalan seorang diri lagi. Kami saat ini tahu, hidup kami bukan kami lagi. Firman Tuhan katakan Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tapi bukan aku lagi. Tapi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat hidup seorang saya. Yang menghidupi hidup Anda dan saya. Memang yang tersurat dikatakan, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam hidupku. Dan hidup yang kuhidupi dalam daging ini, hidup oleh karena iman kepada anak Allah yang telah diserahkan, yang telah dianugerahkan melalui karya kematiannya. Dan Anda dan saya yang tersalib bersama Yesus. Yakini, imani, percaya, kita pun telah mati bersama Yesus. Mati untuk apa? Untuk dosa, untuk keserakan, untuk ego Anda dan saya, untuk hal-hal yang tidak berkenan, tidak layak, supaya kita masuk dalam kuasa kebangkitan, dalam Paskah nanti, dalam ibadah Minggu tanggal 4 nanti, kita bersama-sama, kita yakini, imani, percaya, saat itu ada suatu perubahan signifikan, 180 derajat dalam hidup seorang saya, bukan kita kembali 360 derajat, dan kembali dalam perbuatan, dalam perilaku yang sama, sebelum berjumpa dengan Yesus, saat itu kita
kembali dalam kehidupan kita yang lama. Tidak. Tuhan tidak inginkan. Sekali Anda jadikan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, Dia berikan jalan bagi saudara saya. Dia rancangan sesuatu rencana yang indah bagi saudara saya. Yang Tuhan rancangan rencana, kata firman Tuhan Yeremia 29:11, aku tahu rancangan apa yang Tuhan titipkan bagi keluarga Victorious Family Ministry. Sebab Dia tetap kepala gereja saudara saya. Kami bersama Ibu Lydia sebagai DMGS, bersama Pak Hadi sebagai pembina di situ, dan semua rekan sekerja Tuhan. Kita adalah kawan rekan sekerja Tuhan. Tuhan yang persatukan Anda dan saya. Kita diikat dengan tali kasih Kristus. Tali kasih apa? Tadi Yohanes 3:16a. Dan apa? Melalui tubuh Yesus, kita terhisap dalam tubuh Yesus. Melalui kematian, supaya kita masuk dalam kuasa kebangkitan bersama dengan Dia. Kita bangkit dari dosa, kita bangkit dari keterpurukan, kita bangkit dari kegagalan, kita bangkit dari kekecewaan, kita bangkit dari kepahitan, kita bangkit dari kebencian, bahkan dari segala hal-hal yang tidak berkenan. Saat ini, hidup Anda dan saya bukan kita lagi, tapi Kristus yang ada. Wujudkan itu, supaya Anda menjadi suami yang luar biasa, istri yang luar biasa, orang tua yang luar biasa, anak-anak Tuhan yang luar biasa, rekan sekerja Tuhan yang luar biasa, tidak hitung-hitungan waktu dan sebagainya. Wah, capek dan sebagainya dan sebagainya. Kalau Anda mulai berpikir capek, lelah, dan seterusnya, kata firman Tuhan Ayub 3:25, apa yang kamu takutkan itu yang mendatangi saudara saya. Apa yang saudara cemaskan itu ya akan menjadi bagian dalam kehidupan saudara saya. Tapi anak-anak Tuhan saat ini, kita tahu ada satu perubahan signifikan dalam kehidupan saudara. Karena kita telah percaya Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat kehidupan saudara saya. Yohanes 3:16c, maka konsekuensi Bapa di surga berkata, hidup Anda dan saya saat ini, kita tidak akan mengalami kematian. Sekalipun adalah masa pandemi COVID-19, Anda tidak perlu ragu. Ya, tidak perlu khawatir apapun dia namanya. Pandemi ini bukan baru sekali. Dari waktu lepas waktu terjadi, tapi melalui ini Tuhan ingatkan, Tuhan sadarkan, mari kita datang kepada Dia. Kita percaya pada Dia. Dan kita benar-benar bersungguh-sungguh dan berjaga-jaga. Waktu kedatangannya saat ini makin dekat lagi. Dan satu hal saya mau katakan, salah satu tanda, kata firman Tuhan, atas waktu kedatangannya. Matius 24 ayat 14. Matius 24 ayat 14, firman Tuhan katakan, Injil harus diberitakan ke seluruh pelosok bumi. Dan saat ini sedang digenapkan. Anda mau buka jam berapapun dalam waktu apapun juga, sedang terjadi saat ini. Begitu banyak, karena gereja saat ini tidak dibatasi hanya dengan tembok. Tidak hanya dibatasi dengan online Zoom saat ini. Tapi Anda bisa mengikuti dimanapun juga. Bahkan setiap kehidupan anak saya menjadi saksi Kristus. Menjadi surat yang terbuka, dapat dibaca oleh semua orang. Siapa Anda dan saya. Mari wujudkan itu dalam hidup saudara saya. Supaya melalui hidup kekasih Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan intinya. Dan melalui hidup Anda dan saya, banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk hormat dunia yang kerajaan surga. Dan dalam masa pandemi COVID-19, Tuhan akan pakai Anda dan saya dengan keadaan luar biasa ajaib. Selama kita percaya, mengandalkan, berharap, bersandar pada Tuhan. Ada pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Sakarya 2 ayat 5, tembok api kemuliaan Allah Bapa di surga memagari hidup saudara saya. Selama hati kita melekat dengan Tuhan, Mazmur 1 ayat 14b, kata firman Tuhan, Dia luputkan Anda. Kalau saat ini Anda terpapar sakit penyakit, ada mujizat, kesembuhan menjadi bagian hidup saudara saya. Selama kita percaya mengandalkan Dia. Dan Dia membentengi hidup saudara saya. Sehingga hari depan saudara saya, dalam masa pandemi COVID-19, ada hal-hal yang luar biasa mewarnai hidup saudara saya, supaya justru nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita persiapkan kehidupan kita untuk masuk dalam sakramen perjamuan kudus yang suci, kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan. Kita imani, kita sudah mati bersama Yesus, kita percaya Dia, dan janji firman Tuhan, anak saya tidak mengalami kematian yang kekal. Sebab saat ini sudah sangat amat ada depan mata saudara saya. Berbicara kehidupan yang kekal atau kematian yang kekal. Tapi saya imani, kita semua terhisap, itulah imanku. Jemaat GB Victorious Family Ministry, dia adalah jemaat Tuhan, gereja ini Tuhan yang tabiskan. Oleh karena itu, mari, bukan kita cinta kepada gereja, tapi kita bertanggung jawab di mana gereja Tuhan titipkan. Tapi Anda dan saya harus hanya apa? Cinta kepada Yesus. Melalui gereja di mana Tuhan titipkan anak saya.
Dialah. Saya closing, Yohanes 3 ayat 30. Dia makin ditinggikan, kita makin berkurang-kurang, tapi Yesus makin ditinggikan dalam seluruh aspek kehidupan seorang saya. Sehingga kita menjadi suratan yang terbuka, dapat dibaca semua orang. Tuhan Yesus memberkati, kita persiapkan kebenaran kita menerima tubuh dan darah Yesus. Glory, haleluya, 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 Yesus. Kau baik, sungguh baik, amat baik, amat baik. Hilurmu menyembuhkan, percaya kau berfirman, hilurmu yang sembuhkan. Baik kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, Jemaat GB Victorious Family Ministry, dimanapun Anda berada, saat ini Anda di rumah, Anda di luar kota, Anda mungkin ada yang sedang masih tugas, apapun juga, Anda tidak ada roti yang tidak beragi saat ini, tapi Anda ada biskuit, ada kue, Anda tidak ada anggur, tapi Anda ada teh, sirup, bahkan air putih sekalipun, karena kita adalah orang beriman. Imani percaya. Dan saat ini di tangan hambamu, ada roti tidak beragi dan Tuhan titipkan firman bagi Anda dan saya. Dan saat ini saya menerima Matius 25 ayat 13, firman Tuhan berkata, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Tidak ada seorang pun yang dapat berkata, wah, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian Tuhan akan datang. Itu bullshit. Itu jelas hal yang membohongi saudara saya. Tapi yang Tuhan berikan tanda-tanda. Kita tanda-tanda berjaga-jaga dan waspada. Sehingga kapanpun, sekalipun dia katakan dia akan datang seperti pencuri pada waktu tengah malam. Tapi kalau kita berjaga-jaga, seperti 5 wanita yang bijak, Jemaat GB Victorious Family Ministry. Waktu malaikat Allah itu berseru sangkakala dibunyikan, sang pengantin datang, kita siap sedia untuk berjumpa dengan mempelai pengantin pria. Sebab Anda dan saya saat ini dipersiapkan menjadi mempelai pengantin wanita. Jadi hidupmu harus hidup kudus, berkenan, dan layak di hadapan Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur dan terima kasih Bapa. Saat ini kami mengangkat roti tinggi di atas kepala di mana Engkau berfirman, berjaga-jaga dan waspadalah. Dan biarlah kami tetap dalam keadaan berjaga-jaga dalam keadaan waspada Bapa. Menjelang kedatangan waktu Tuhan yang sudah begitu dekat. Sehingga perjalanan kehidupan kami tidak mau sia-siakan Bapa. Selama ada nafas kehidupan Bapa. Sampai titik akhir kehidupan Engkau izinkan kami ada di bumi ini. Kami rindu Tuhan, kami semua rekan sekerja Tuhan dan jemaat GB Victorious Family Ministry. Inilah jemaat-Mu Tuhan, inilah gereja milik kepunyaanmu Tuhan. Tuhan kami mau persembahkan hidup kami sepenuhnya seutuhnya bagi kemuliaan nama-Mu. Dan keluarga kami Bapa, sebab kalau kami berkata, ini keluargaku, ini hidupku. Oh Tuhan ampuni kami. Kami tahu saat ini hidup kami bukan milik kami lagi. Tapi hidup kami milik kepunyaan-Mu. Dan kalau milik kepunyaan-Mu, Engkau yang memagari kami. Engkau yang menjaga kami. Engkau yang melihara kami. Engkau yang menuntun kami. Engkau yang memimpin kami. Sebab waktu-Mu begitu dekat. Kami rindu berjumpa muka dengan Engkau Bapa. Oh hamba persembahkan Tuhan. Inilah jemaat dan rekan sekerja Tuhan. Jemaat GB Victorious Family Ministry. Oh Tuhan Engkau mati Tuhan bagi kami orang percaya. Dan kami tahu Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Bapa kami, Engkaulah orang tua kami, Engkaulah guru kami Bapa. Mari Tuhan, biarlah kami dapat berjalan bersama Engkau. Sekalipun kami ada di dunia, tapi kami tahu kami tidak pernah berjalan seorang diri. Dalam masa pandemi COVID-19, Engkau ada bersama kami, menolong kami, memulihkan kami, bahkan memakai, menyaksikan kami menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Karya pengorbanan-Mu jangan berlalu dengan sia-sia. Kami tidak sekedar hanya memperingati Bapa, tapi Engkau telah berikan persembahan yang terbaik, yaitu hidup-Mu sendiri bagi kami Bapa. Oh terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Engkau baik, sungguh baik, amat baik. Nama menyerahkan Tuhan. Inilah kami semua terhisap. Kawan rekan sekerja Tuhan dan jemaat-Mu Tuhan, melalui wadah gereja-Mu, GB Victorious Family Ministry. Terima kasih Bapa. Dan saat ini Bapa, kami imani, kami percaya.
Tuhan adalah juru selamat kami. Amin. Tuhan adalah mempelai pengantin pria kami, dan kami adalah mempelai pengantin wanita. Saat ini kami masuk dalam kualifikasi ini, Bapak. Kami sedang menanti-nantikan mempelai pengantin pria, dan tidak ada yang lain. Hanya Yesus Kristus, Tuhan dan juru selamat kehidupan kami. Itu yang kami imani dan percaya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sehingga kami percaya kami akan ada bersama Engkau dalam kekalan. Amin. Kita angkat pujian, sambutlah Yesus. Sambut Glory, haleluya. Tinggikan Hormat, pujian, cinta, ku sembah. Dengarkan firman Tuhan, sebab apa yang telah kutuliskan padamu telah kuterima dari Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu malam hari ia diserahkan, ia mengambil roti itu. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti inilah tubuh Kristus? Amin. Makan dengan iman, terima, terjadi sesuai imanmu. Dalam nama Yesus Kristus, kita makan dengan iman percaya. Glory, haleluya, 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 Jesus. Haleluya, 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 Jesus. Haleluya, haleluya, Jesus. Baik kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan. Apabila Anda saya saat ini ada dalam keadaan sakit apapun juga, imani percaya, Yesus telah mati bagi seorang saya, untuk menerima pengampunan daripada seorang saya, untuk menerima pemulihan daripadanya, untuk menerima kesembuhan daripadanya, dan menerima semua yang terbaik. Di balik kematian Yesus Kristus, ada kehidupan yang kekal bagi kita yang percaya. Oleh karena itu, apapun sakit penyakitmu, dalam masa pandemi COVID-19 sekalipun, bagi Allah tidak ada perkara mustahil. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, dimanapun Anda berada, letakkan tangan kirimu di mana sakit penyakit Anda saya ketahui. Lebih dari satu tempat, letakkan tangan kirimu di dada. Dan imani percaya waktu Anda meletakkan tanganmu, itu bukan tanganmu lagi, tapi tangan Tuhan Yesus Kristus. Tangan yang penuh kuasa, tangan yang berbahan paku, dan dia berfirman, oleh karena bilur-bilurku, seorang saya, sudah disembuhkan. Raih dengan iman, terima, terjadi sesuai imanmu. Kesembuhan menjadi bagian orang percaya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan bagi kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, apabila Anda saya datang ke tempat ini, dengan masalah kehidupan rumah tangga, masalah suami, istri, anak, mantu, mertua, besan, masa usaha, bisnis, pekerjaan, masa depan rumah tanggamu, masa depan rumah tangga anak-anakmu, masa depan studi anak cucu saudara saya, masa depan pelayanan saudara saya, apapun juga, bagi Bapa di surga tidak ada perkara mustahil. Amin. Sebab dia selalu rindu, itu kerinduan dia. Dia selalu rindu memberi. Ini adalah kerinduan dan dambaannya. Letakkan tangan kirimu di dada dan imani percaya. Itu bukan tanganmu lagi, tapi tangan Tuhan Yesus Kristus. Tangan yang saat itu telah terpaku untuk kelemahan kekurangan saudara saya, supaya melalui saat itu anak saya tidak terikat lagi dengan segala sesuatu yang mengikat saudara saya, yang membuat anak saya ada dalam kehancuran, kekecewaan, kepahitan, kebencian, dendam, dan sebagainya. Anda telah dipulihkan, Anda telah dimerdekakan, dan dia memberkati anak saya saat ini. Untuk hidup Anda dan saya, keluargamu, sanak familimu, anak cucumu, usahamu, bisnismu, pekerjaanmu. Karena dia berfirman, Yohanes 10 ayat 10b, dia datang dalam hidup saudara saya. Dan Yohanes 10 ayat 10c, dengan hidup yang berkelimpahan. Ada damai sejahtera, ada sukacita,
ada berkat. Dan dia pakai kita menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau baik, sungguh baik, amat baik, teramat baik adanya. Kita angkat cawan tinggi di atas kepala, dan inilah mengingatkan saya, dia telah datang menjadi manusia. Dalam Filipi 2 ayat 6, Filipi 2 ayat 7, mengosongkan mengampa diri menjadi sama serupa saudara saya. Dan dia datang menjadi manusia, bahkan mati bagi saudara saya. Dan saat ini kita memperingati kematian Yesus. Ya justru untuk Anda dan saya memperoleh hidup yang kekal. Maka kita matikan juga kelemahan dan dosa saudara saya bersama Kristus dalam karya salib. Supaya dosa tidak berkuasa, tapi karya salib berkuasa dalam kehidupan saudara saya. Dengan iman. Dan dia telah mati, dan Yesus yang sama telah mati bersama saudara saya. Dia bangkit. Supaya Anda dan saya masuk dalam kuasa kebangkitan dalam ibadah Paskah nanti. Kita bersama-sama dalam tanggal 4 nanti, hari Minggu, pagi jam 7. Jangan lupa ibadah online Zoom. Kita bawa keluarga besar kita. Masuk dalam kuasa kebangkitan bersama Yesus. Ada kemenangan menyertai Anda dan saya. Yakini, imani, percaya. Dan Yesus yang sama. Telah mati, telah bangkit, dia telah naik ke surga. Duduk sebelah kanan Bapa di surga. Untuk menjadi pembela saudara saya Roma 8 ayat 34. Menjadi perantara saudara saya Roma 8 ayat 26. Menjadi pendoa syafaat saudara saya Yohanes 17 ayat 21 sampai 23. Yesus yang sama sudah menyediakan tempat. Surga sudah menanti saudara saya. Tapi segera dia datang sebagai hakim di atas segala hakim. Bagi orang di luar sana. Tapi bagi jemaat GB Victorious Family Ministry, Anda dan saya. Sebagai orang percaya, dia datang sebagai mempelai pengantin pria. Dan kita adalah mempelai pengantin wanita. Yang siap dipersunting oleh Bapa di surga. Waktu malaikat Allah berseru, sangkakala dibunyikan. Anda dan saya akan diubahkan dengan tubuh kemuliaan yang baru. Menyongsong Yesus Kristus awan-awan kemuliaan. Dan kita makan seperjamuan dengannya, muka ketemu muka. Supaya di mana Yesus berada, kita berada bersama dengan dia dalam kekekalan. Yohanes 14 ayat 3. Bukankah cawanlah darah Yesus? Amin. Minum dengan iman, terima. Terjadi sesuai imanmu. Dalam nama Yesus Kristus. Minum dengan iman. Glory, haleluya, 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 Yesus. Mari kita masing-masing bersyukur dan terima kasih. Terima kasih Bapak, Engkau izinkan kami dengan tubuh yang sehat saat ini ada dalam ibadah Jumat Agung. Kami tahu kami saat ini telah mati bersama Engkau. Dan kami jadi anak-anak kekasih Tuhan. Kami telah mati atas segala kelemahan, kekurangan, keterpurukan, dosa, kutuk. Tidak menjadi bagian kehidupan kami. Itu telah mati dalam hidup kami. Karena kami akan masuk dalam kuasa kebangkitan bersama Yesus. Terima kasih Bapak. Engkau baik, sungguh baik, amat baik. Dan saat ini waktunya kami berjaga-jaga mempersiapkan hidup kami yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Dan itu merupakan rangkaian ibadah kami yang sejati. Sampai Tuhan izinkan kami berjumpa muka dengan muka Engkau. Dalam nama Yesus. Katakan bersama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Amin. Di nama Tuhan. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu sekalian, bagi yang ada di tempat ini di rumah. Sebelum kita masuk dalam kolekte, ada satu persembahan pujian yang sudah kami rekam beberapa waktu yang lalu. Tidak ada videonya, hanya ini berupa potongan suara dan gambar-gambar yang lain. Selamat menyaksikan Bapak Ibu sekalian. Musim kehidupan yang kita hadapi seringkali berubah-ubah. Terkadang kita tertawa, tetapi tidak jarang kita menangis. Kita juga diizinkan berduka, tetapi seringkali juga kita berbahagia. Musim boleh berubah, tetapi kasih Kristus kekal selama-lamanya. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku.
tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Puji nama Tuhan, itulah potongan video klip yang dipersembahkan oleh pengerja GBI Viva Bogor. Puji nama Tuhan. Bapak sekalian, kita akan memberikan persembahan kita. Kami yang di tempat ini seperti biasa akan memberikan secara langsung, dan Bapak Ibu yang ada di rumah bisa memberikan secara transfer online. Ada 2 nomor rekening yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Baik itu persembahan persepuluhan, diakonia, ucapan syukur, penginjilan maupun kolekte, Bapak Ibu sekalian bisa transfer atau kirim melalui 2 nomor rekening yang tertera. Puji nama Tuhan. Kita bangkit bersama Bapak Ibu sekalian. Kita akan berdoa untuk persembahan yang akan kita bawa di hadapan Tuhan. Bapak, terima kasih kalau pagi hari ini kami sudah diberkati dengan pujian penyembahan dan firman. Juga kami boleh menerima perjamuan kudus yang mengingatkan kami betapa Engkau sudah mati dan berdarah-darah buat kami Tuhan. Kami bersyukur bahwa pengorbanan-Mu adalah pengorbanan yang luar biasa. Yang menyadarkan, mengingatkan kami bahwa hidup kami telah ditebus Tuhan. Bahwa hidup kami bukan milik kami lagi, tetapi Engkau yang hidup dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersama mengangkat amplop persembahan kami di hadapan Tuhan. Baik itu kami yang memberikan kolekte, ucapan syukur, buah sulung, diakonia, penginjilan, persepuluhan. Kami mau bawa dengan rasa syukur sebab kami tahu Tuhan sudah terlebih dahulu memberkati kami. Terima kasih Bapak, kami siap memberikan persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak sekalian. Pengharapanku hanya Yesus saja. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Mari katakan bersama. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku dan jiwamu. Yesus melepas dosaku dan dosamu. Mari kita bangkit bersama. Amin. Dan kemenanganku, Yesus dia harapan. Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku dan jiwamu. Yesus melepas dosaku dan dosamu. Dia pun selamat dan kesenanganku. Yesus dia harapanku. Oh dia Yesus. Yesus
Yesus Dia harapanku. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Kami serahkan kembali pada Bapak Gembala untuk menaikkan doa berkat. Baik, terima kasih kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan. Setiap persembahan yang Anda berikan bagi kemuliaan nama Tuhan melalui wadah gereja GBI Victorious Family Ministry, biar Tuhan balas dengan khairan luar biasa ajaib. Apakah itu persembahan ucapan syukur, perpuluhan, nasar, buah sulung, persembahan penginjilan, diakonia sekalipun, bahkan kolektor yang Anda berikan dengan penuh sukacita, bukan duka dan paksa. Bapa, hamba berdoa dalam nama Yesus, berkati tangan-tangan yang telah menjadi saluran berkat dengan khairan luar biasa ajaib. Hidup kami, keluarga kami, usaha kami, bisnis kami, anak cucu kami, masa depan kami diberkati dalam nama Yesus. Itulah kerinduan dambaan hamba-Mu Bapa. Dan saat ini sebelum kami berpisah satu dengan lainnya, Engkau menyertai perjalanan kehidupan kami Bapa. Bahkan dalam masa pandemi saat ini Bapa, kami tidak pernah berjalan seorang diri. Engkau ada bersama kami, Engkau menyertai kami, Engkau menolong kami, Engkau memulihkan kami. Bahkan tangan-Mu tetap memegang kehidupan kami. Dan Engkau berfirman, jangan kami takut, sebab Engkau berfirman, Engkaulah Allah kami yang telah mati dan bangkit bersama kami Tuhan dalam kuasa kebangkitan. Dan Engkau yang memegang kami dengan tangan kanan-Mu, memberikan pertolongan pada waktu di luar batas kemampuan kami Bapa. Oh Tuhan, Engkau berfirman, Yesaya 41 ayat 10 digenapkan Bapa. Pada akhirnya kami keluar lebih daripada pemenang. Itulah janji firman-Mu. Kami aminkan terjadi bagi jemaat GBI Victorious Family Ministry. Terima kasih Bapa. Engkau baik, sungguh baik, amat baik. Dan kami juga akan sama-sama dalam ibadah Pasca nanti dalam Minggu pagi tanggal 4 Tuhan jam 7. Kami membawa keluarga besar kami. Bersama-sama kami Tuhan ada dalam kuasa kebangkitan. Pasca Tuhan adalah kemenangan bagi kami dalam nama Yesus. Kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu, arahkan hati dan pikiran-Mu kepada Tuhan Yesus Kristus. Kembalilah masing-masing menerima berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera, sukacita dari Bapa di surga, kasih karunia yang sempurna, melimpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam persekutuan Roh Kudus, yang menuntun, memimpin, menyertai, dan mengurapi kekasih Tuhan. Dari saat ini, sampai Kristus Yesus datang, berjumpa kekasih Tuhan di awan-awan kemuliaan. Kita semua yang telah diberkati Tuhan, katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus memberkati, dalam nama Yesus. Katakan bersama sekali lagi, amin. Amin. Memberkati semua. Bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur, ketikannya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Haleluya. Lihat salam bagi Tuhan. Selamat menikmati berkat Tuhan dalam ibadah Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati.